kita melihat banyak sih ya. Melihat banyak orang itu, misal dulu ada rekan kantor, mungkin dia udah di sana 20 tahun, ya gitu aja gitu. Nggak ada perkembangan gitu. Mungkin ya kita nggak tahu ya. Mungkin dia udah di usia tertentu, yang ngerasa ya udah segitu cukup, fine-fine aja gitu. Banyak banget orang itu berpikir itu salah satu penghambat terbesar itu adalah berpikir bahwa saya itu orangnya memang kayak gini. Ini saya ya, saya ngomongin saya nih. Saya itu gak ngerti lah yang namanya teknologi. Nah, lu ada dua pilihan. Apakah lu mau asah memang skill dulu, atau lu belajar skill baru? Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Har, kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting juga nih buat hidup nih. Nah, jadi ini kan kebanyakan nih orang ya. Mungkin ya ada orang kaya berapa persen nih biasanya. Lalu ada kelas menengah ke atas, kelas menengah baru kelas bawah gitu lah ya bahasanya. Menengah ke bawah baru kelas bawah. Betul. Nah, kebanyakan mungkin yang kita temuin ya yang menengah, atau ada yang menengah ke atas, ada yang di atas juga, ada juga yang di bawah gitu loh. Tapi kebanyakan mungkin di kelas menengah kebanyakan. Gitu. Dan sebenarnya di kelas menengah ini kadang ini posisi yang kejepit banget. Lo mau dibilang kaya enggak, miskin juga enggak gitu. Tapi ya gitu-gitu aja gitu. Betul. Nah, tapi kali ini tuh kita pengen bahas 3 hal yang sebagai kelas menengah ini lu harus hati-hati. Iya. Lu harus hindari. Jangan sampai karena lu ikut-ikutan akhirnya bikin lu itu turun ke bawah. Paling enggak lu stay di kelas menengah, paling enggak. Bener banget. Nah, yang pertama itu soal kebanyakan healing. Iya. Nah, ini kan zaman sekarang online lah ya, semua ya begitu mudah. Tiket lagi promo. Iya. Ini lagi ada, semua orang lagi liburan ke Jepang, semua orang liburan ke lagi ngetren gitu ya. Ini tanggal merah, tanggal sejepit gitu ya. Konser, Nah, konser banyak banget sekarang. Banyak banget. Yang Indonesia lagi banyak banget. Iya. Entah konser artis dari Korea lah. Iya. Bahkan yang Mandarin pun sekarang banyak. Selain yang bule-bule ya, misalnya dari US gitu, sekarang juga yang Chinese juga banyak. Nah, jadi kebanyakan healing ini bisa jadi sesuatu yang ngaruhin ke kehidupan kita ke depannya. Betul. Satu kali nonton konser aja itu 2 jutaan, 3 juta. Iya. Maksudnya itu kan kalau orang gaji UMR aja udah di atas 50% gitu. Iya. Buat nonton 1 kali konser. Ya nggak ada salahnya dan bukan berarti nggak boleh sih. Iya, betul. Cuman mungkin kita harus perhatiin kapasitasnya lah. Bener banget. Nah, menurut lo kebanyakan healing ini gimana? Generasi zaman sekarang itu ya berbeda dengan generasi kita zaman dulu. Kalau kita zaman dulu itu, lu ingat gak, Mon? Kalau kita itu penjualan lagi bagus, kita tuh gak pengen stop. Kita justru gaspol terus. Kita disuruh kerja seminggu 7 hari juga kita gaspol. Bener gak? Kalau sekarang itu banyak yang kayak, maksudnya pengennya healing, terus mental health, apa. Gak ada yang salah. Semuanya itu oke-oke aja. Tetapi yang lu harus perhatikan adalah apakah ini bisa menghambat karir lu gak? Bisa menghambat bisnis lu gak? Contoh, lu buka bisnis. Seandainya lu tinggal di seminggu dan buat pergi healing. Ini bermasalah gak bisnis lu? Gitu. Kalau memang gak bermasalah dan lu secara budget oke, gak masalah. Bukan berarti lu gak boleh seneng, enggak. Cuman ini menghambat gak gitu? Banyak kan orang justru lebih parah lagi. Ternyata traveling mereka itu pakai utang. Bos support traveling pakai utang gitu. Pakai utang. Cicil ya, cicil letter lah, apalah gitu ya. Maksudnya ya ini jelas-jelas bukan cuma menghambat tapi menghancurkan juga. Gitu loh. Jadi kalau sebenarnya kita ngomong yang kayak gini-gini ini paling berbahaya gitu. Karena lu temen, mendingan temen lu cerita, wah kali ini gue lebaran gue pergi ke ini. Lu bilang, oh enggak, gue cuma ketemu orang tua. Gak selesai itu kok hidup seperti itu sebenarnya gitu loh. Nah, belum lagi kita sekarang kan banyak konser. Gua cerita ngobrol sama orang, memang konser itu spektakuler. Lu masuk, lu pasti seneng banget, luar biasa. Yang perlu dihindari adalah sebenarnya satu, ini akan mengganggu keuangan lu gak ke depan. Kalau gak ganggu sih ya silakan. Iya, ini kan jadi experience. Bukan berarti kita anti kesenangan ya, enggak juga gitu loh. Tetapi lu itu harus bisa melihat apa yang akan menghambat lu dan enggak gitu. Nah, ini yang gue lihat kelas menengah ini berbahaya. Lu bayangin ya, kalau sebenarnya lu itu punya gaji pas-pasan, sebulan lu cuma nabung 1 juta atau 500.000,
Terus lu pikir gue paksain, nah gue makannya gue hemat, nah gue ikut konser di 3 juta. Lu akan terhambat mungkin 6 bulan ke depannya lo. Akan bikin lu susah. Apalagi kalau itu lu pakai pelet. Lu gak bisa langsung lunasi. Lebih bonyok lagi gitu loh. Jadi maksudnya itu adalah lu harus hati-hati mengenai healing ini gitu. Jadi bukan healing malah hancur juga. Iya, maksudnya ini memang sesuatu yang konsumtif aja sih. Iya. Jadi kalau teman-teman memang belum di kapasitasnya, ya dikurang-kurangin lah. Intinya sih seperti itu. Nah yang kedua itu kalau bisa hindari cicilan. Betul. Terutama ya cicilan konsumtif. Bener Bukan banget. cicilan yang produktif. Misalnya nih lo cicil, let's say smartphone lah, tapi memang mendukung kerjaan kalian gitu ya. Itu bisa dimengerti. Iya. Tapi kalau cuman ganti misalnya iPhone 15 ke 16 cuman karena ada yang baru ya itu nggak ada ujungnya. Iya. Karena itu biayanya besar sebenarnya. Betul. Soalnya udah masih baru HP ini apalagi udah ganti. Iya. Nah apalagi sebenarnya cicilan ini banyak macam sih. Banyak. Yang mungkin masuk agak kelas berat seperti mobil. Iya. Ya mobil apalagi cicilnya sampai 60 kali. Wah itu bunganya itu bisa sadis. Kalau teman-teman hitung mungkin harga mobil aslinya 300. Setelah cicil jadi 400-an, 500. Iya, betul. Padahal kalian jual di tahun kelima sisa 200. Iya. Jadi selisih 300 ya ini hilang begitu aja. Betul. Betul banget. Hancur banget. Nah jadi itu yang sebenarnya kadang tuh cicilan ini yang orang pikir bisa lah sebulan segitu. Nah kelas lebih berat lagi ya cicil rumah gitu loh. Iya, betul. Nah cicil rumah ini tergantung sih. Maksudnya cicil rumah karena pengen aja atau maksudnya memang udah waktunya tapi sanggup gak gitu loh. Betul. Kalau tapi ada yang bilang kadang kalau gue gak paksain gue gak bisa punya nih kalau gak kayak gitu. Iya. Nah menurut lo gimana? Kalau mengenai rumah itu gua sangat strict. Maksudnya sangat strict gitu ya. Kalau bisa itu kita jangan cicil. Kalau bisa. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan itu kalau memang lu sanggup lu cicil 5 tahun. Ya. Kalau lu sanggup. Jadi ini gak akan membebani dalam jangka waktu panjang dan biayanya murah. Karena 5 tahun itu lu bisa nengok ke bank itu masih fix. Ya. Bunga fix. Bunga fix itu gak jauh beda sama banyak tawaran itu 5%, 6% gitu loh. Masih gak jauh beda dengan deposito gitu. Tetapi kalau untuk konsumtif cuma untuk kita tinggal, mendingan jangan. Kita bayangin rumah 1 miliar. Kita sewa rumah 1 miliar. Bagus-bagusnya berapa? Diisi 30 juta. Ya. Itu harga udah tinggi loh. Sewa rumah 1 miliar 30 juta. Banyaknya kan 20 juta. 20 berapa juta gitu ya. Katakanlah 40 juta kita sewa. Bunganya 1 miliar ini kalau kita cicil ke KPR gitu ya. Itu 10% aja. Udah 100 juta. Baru bunga gitu. Baru bunga. Belum Belum pokok. kejar. Gitu loh. Itu satu. Kedua, orang bilang investasi buat masa depan. Ingat, dari semua ilmu investasi, jangan pernah investasi pakai uang bank. Ya. Karena kita gak akan lebih pintar dari bank. Kalau bank yang gak mau investasi, dia pinjamin kita, berarti ini bukan a good deal gitu. Bener gak? Kalau banknya, ini mah banknya aja investasi sendiri. Kalau memang dia rasain segampang itu gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir menginvestasikan pakai uang bank, itu udah peraturan dari dulu gitu. Saya tahu banyak banget dari kalian akan gak setuju. Tetapi seandainya porsi cicilan itu cuma 10-20% dari total income dan total income kalian memang besar, itu gak masalah. Jadi kalian jangan anggap ini investasi. Kalian memang anggap ini kalian konsumsi. Memang kalian anggap ini kemewahan yang kalian inginkan. Itu gak ada masalah. Satu. Kedua, mobil. Banyak Gen Z maksudnya mendefinisikan sebuah kesuksesan dengan punya mobil. Mobil, begitu lu beli, yang lu urus itu bukan cuman cicilan. Udah pasti servis, bensin, tol, parkir. Servis oke lah, sekarang banyak mobil. Pajak. Pajak setahun berapa bang? Mungkin 4 jutaan ada kan? Ya 4 jutaan, 5 jutaan tergantung jenis mobil. Nah 4 juta aja udah gede loh. Jadi kalau mobil ini ya, lu orang gaji 10 juta, 20 juta ya. Kalau lu orang tahan jangan mobil.
transportasi umum banyak. Ini angka saving orang banyak banget. Iya. Dan mobil itu gak ada yang lu beli naik harga itu gak ada. Lu beli ya nanti setelah dia sampai ke rumah lu itu minimal turun 10% udah. Ya kecuali mobilnya limited lah ya. Iya. Wah dengar sih Innova bisa naik kalau beli. Tapi jarang yang seperti itu gitu loh. Nah banyak banget gue melihat bahwa eksekutif muda yang gajinya baru mulai double digit langsung yang pertama mereka itu cicil mobil. Ya dulu gue juga gitu sih. Sama gue juga itu. Gue juga melakukan hal yang sama di awal kayak gitu. Gitu. Tetapi maksudnya ini sebenarnya lu bisa hindari. Ya. Gitu loh. Lu bisa hindari ataupun kalau bisa lu nabung beli aja mobil second. Ya mobil bekas bisa jadi pilihan. Cari yang bagus. Ya udah anggap aja dulu. Kalau memang lu butuh ya. Tetapi kalau lu bisa alihkan ke transportasi umum, gila pengeluaran lu akan turun jauh. Lu yang kalau seandainya sebulan bisa, gua dulu pernah hitung 4 juta sebulan biaya mobil. Kalau tiap hari ini yang mobile ya. Itu ganti ke busway, itu sebulan itu 1 juta nggak nyampe. 500.000 pun nggak bakal habis saldo lu gitu loh. Jadi masih jauh banget lah. Itu sih kira-kira. Nah yang terakhir nih, ini sih hal yang harus lo hindari itu adalah lo jangan lari di tempat. Betul. Nah jadi ini sebenarnya kita melihat banyak sih, melihat banyak orang itu, misal dulu ada rekan kantor, mungkin dia udah di sana 20 tahun, ya gitu aja gitu. Bener. Maksudnya nggak ada perkembangan gitu. Mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin dia udah di usia tertentu, dia ngerasa ya udah segitu cukup, fine aja gitu. Tapi maksudnya itu kalau kita stay di tempat yang sama aja, gak ada perubahan, ya lu ya begitu aja sih di hidup sih. Gimana menurut lu? Banyak banget orang itu berpikir itu salah satu penghambat terbesar itu adalah berpikir bahwa saya itu orangnya memang kayak gini. Betul. Ini saya ya, saya ngomongin saya nih. Saya itu gak ngerti lah yang namanya teknologi. Gitu loh, kayak ngedit apa itu saya memang gak ngerti gitu. Nah, lu ada 2 pilihan. Apakah lu mau asal memang skill dulu, atau lu belajar skill baru. Tapi apapun itu lu harus memilih salah satu. Kalau lu gak pilih, berarti lu stay, jalan di tempat. Lu tahu gak, pas lu jalan di tempat, apa yang dilakukan orang lain? Orang lain itu berlari, bos. Dunia ini semuanya itu mainnya jadi lebih baik. Dulu kita lihat kayak McD, Burger King, apa segala macam, sama sekarang kan desainnya juga udah lebih bagus, semua juga lebih oke, harganya juga lebih affordable. Maksudnya semua menjadi lebih baik. Lu sendiri gak jadi lebih baik. Yang terjadi apa? Ya lu ditindas zaman. Lu itu ketinggalan zaman istilahnya gitu loh. Jadi penting sekali untuk kita itu selalu bergerak maju ke depan. Kalau kita stay, semua orang bergerak, ya kita ketinggalan. Sesimpel itu. Jadi zaman sekarang itu, terutama maksudnya kalau teman-teman di posisi udah stagnan, udah sekian lama gitu-gitu aja, sebenarnya mungkin udah waktunya untuk teman-teman coba lakuin sesuatu. Belajar sesuatu hal yang baru, coba lakuin hal yang di luar kebiasaan teman-teman. Ya biar ada perubahan lah. Nanti di sana mungkin bisa muncul peluang dan lain-lain, itu akan datang sih. Tapi ya dengan intinya sih ya coba lakuin dulu sih, baru nanti itu bisa datang. Kalau kitanya cuman ya lakuin aja aktivitas rutinitas sehari-hari, ya bisa dibilang sulit, akan ada hal baru yang datang. Kira-kira seperti itu ya. Nah jadi ini 3 hal yang teman-teman harus hindari nih sebagai mungkin teman-teman kelas menengah ataupun ya kelas atas juga bisa relate. Nah coba teman-teman share di kolom komentar kalian seperti apa. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.